Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan saya Indrayana. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu menarik, yaitu peta minda. Apa sih peta minda? Jadi lebih jelas kita putar saja slideshow-nya. Oke. Kita munculkan pointernya biar lebih enak. Inilah pembahasan kita hari ini, yaitu peta minda. Peta minda ini biasa dikenal oleh orang namanya mind map atau peta pikiran. Peta minda ini adalah satu bagian materi dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 semester 1. Oke, seperti peta minda, kita langsung saja. Untuk kompetensi dasarnya ada di KD 3.2, yaitu menerapkan metode peta minda. Ini KD ilmu pengetahuan, keterampilan dasar ilmu pengetahuan. KD 4.2-nya atau KD keterampilannya yaitu membuat peta minda. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan metode peta minda. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan metode peta minda. Yang ketiga, setelah bisa menerapkan, peserta didik dapat menganalisis metode peta minda. Yang nomor 4, peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak peta minda. Jadi untuk yang poin 4 ini, kita akan menggunakan sebuah perangkat lunak peta minda. Untuk praktikum kita akan menggunakan yang namanya Xmind. Kenapa menggunakan Xmind? Karena dia itu gratis. Jadi kalian tidak usah bayar. Nomor 5, peserta didik dapat mampu membuat peta minda menggunakan perangkat lunak peta minda. Jadi setelah bisa mengoperasikan, maka kalian harus bisa membuat peta minda dengan perangkat lunak peta minda tersebut. Next. Oke. Ini gambaran. Pernah dengar peta minda? Ada yang tahu tentang peta minda? Nah, biar lebih jelasnya, oke. Definisi dan sejarah peta minda. Ini Tony Buzan, penemu peta minda pada tahun 1974, ya. Menurut beliau, peta minda atau mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh beliau nih, Anthony Peter Buzan, atau yang lebih dikenal dengan nama Tony Buzan pada tahun 1974. Beliau itu adalah psikolog dan penulis dari Inggris. Tony Buzan lahir di London pada tanggal 2 Juni 1942. Beliau merupakan alumnus sekolah menengah Kitsilano, Kanada. Kalau nggak tahu Kanada itu adanya di Amerika Utara, atau ibu kotanya itu Ottawa. Peta minda dapat diartikan sebagai proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Maka nggak heran, lihat gambarnya. Ini gambarnya mirip sekali dengan serabut-serabut otak. Karena peta minda itu ya mind mapping, artinya memetakan pikiran. Oke. Selanjutnya, fungsi peta minda. Berbicara tentang peta minda pasti tidak terlepas dari fungsi dan asas manfaat dari peta minda tersebut. Menurut Buzan, metode peta minda dapat bermanfaat. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Jadi otak kiri dan otak kanan ini bekerja secara sinergis. Semakin sering kita menggunakan peta minda, maka tingkat kecerdasan otak kiri otak kanan itu seimbang. Jadi tidak ada yang dominan kiri atau dominan kanan, seimbang.
sinergis, bekerja beriringan. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jerat aturan ketika mengawali belajar. Jadi bebas aja dia mah. Ya kayak otak kan bebas. Jadi nggak ada aturan baku. Seperti apa bentuknya, seperti apa alurnya, bebas. Yang penting mudah dipahami. Selanjutnya, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi dengan peta minda ini, gagasan seseorang ini bisa mengalir dengan lancar, layaknya aliran air sungai tanpa hambatan. Yang selanjutnya, fungsi peta minda adalah menyenangkan dan mudah diingat. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi dalam pembelajaran itu paling penting menyenangkan dan mudah diingat. Kenapa harus menyenangkan dan mudah diingat? Karena dengan menyenangkan itu akan melahirkan hormon-hormon kesenangan atau hormon endorfin. Dengan menghasilkan hormon-hormon endorfin itu akan menghasilkan suatu kebahagiaan. Nah, kalau udah bahagia kan gampang ingatnya, benar nggak? Kalau otaknya puyeng bagaimana? Apa yang mau diingat? Yang diingatnya puyeng mulu. Nah, dengan peta minda ini ada sebuah solusi pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan mudah diingat. Jadi dari keempat fungsi ini adalah saling berhubungan satu dengan lainnya. Pertama, merangsang bekerja otak kiri otak kanan, ya benar, terjadi orang jadi cerdas, menyenangkan, mudah diingat. Semua ini berhubungan dengan keempat ini. Sampai sini kita lanjut. Oke. Untuk membuat peta minda itu ada 3 tahapan utama. Yang pertama, membuat judul atau subjek. Jadi kita tentuin dulu subjek yang apa. Setelah ketemu subjeknya atau judulnya, baru kita membuat cabang utama. Setelah cabang utama terbentuk, kita akan mengembangkan cabang-cabang utama tersebut. Jadi pertama, ingat, buat judul dulu atau subjek dulu. Mau subjeknya apa itu terserah. Kita ketemu subjeknya apa, kita buat cabang-cabang utama. Kita buat cabang-cabangnya. Setelah cabang utama terbentuk, kita kembangkan dari cabang-cabang utama tersebut. Kalau kita ibaratkan sebuah struktur, anggaplah ini keluarga besarnya atau bapaknya, ini orang tuanya atau bapak atau ibu, ini anaknya, ini cucunya, ntar berkembang terus menjadi cucu. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, untuk slide-nya cukup. Saya akan langsung mengajak Anda praktikumnya, bagaimana cara menggunakan perangkat lunak peta minda seperti apa. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung saja, kita akan menggunakan Xmind. Oke. Nah, ini Xmind 7 yang akan kita gunakan. Nah, ini cukup populer ini di kalangan para pembuat peta minda atau mind mapping. Karena dia itu mudah digunakan, gratis pula, tool-toolnya lumayan cukup keren. Ntar kita lihat ya seperti apa. Ini dia tampilan utamanya. Nah, ini tampilan utamanya seperti ini ya. Oke, tampilan utamanya, menu-menunya ada file seperti apa, edit seperti apa, ada file, ada edit, ada view, insert, modify, tool, window, sama help. Nah, ini menu-menunya ya. Di dalamnya tinggal diklik aja. Tampilan utamanya ntar ada blank, ada template. Maksud blank ini apa? Jadi blank ini kosongan aja. Kalau template itu udah ada isinya. Kita tinggal edit doang. Kalau blank itu kosongan. Bentuk-bentuknya banyak juga tuh bentuknya. Banyak sekali. Kalau kita klik salah satu aja, di dalamnya kan ada lagi bentuknya. Tuh. Jadi Xmind ini cukup komplit. Mau pakai yang mana bebas. Bentuk map itu ada yang ke bawah, ada yang balancing map clockwise, ada balancing map anti clockwise. Maksudnya ini apa? Ini searah dengan jarum jam, ini berlawanan dengan jarum jam. Ini biasa orang pakai cat organisasi,
banyak. Ini kayak gambar struktur ikan, banyak. Coba kita ambil salah satu. Oke, misalkan kita akan gunakan yang ini. Set. Kita pun bisa milih mau yang mana. Oke, karena saya senang warna kuning, saya pilih warna kuning. Oke, biar lebih jelas. Oke, akan tampil. Ini tampilan utamanya. Ya, kita bisa kecilin, ya, bisa kecilin, besarin. Ini 100%. Ya. Gampang caranya, tekan aja Ctrl mau kursor. Ya, kursor yang tengah dikerek. Ya, kecil besar. Nah, ini judulnya. Central topiknya warna kuning. Misalkan kita akan mengambil sebuah tema, misalkan temanya akan kita ambil enaknya apa ya? Temanya kita ambil temanya coba kita ambil tema apa ya? Kita ambil. Oke, misalkan kita akan mengambil sebuah tema, temanya misalkan liburan keluarga. Oke. Nah, liburan keluarga. Ini mau bentuk begini boleh, mau di enter juga. Mau di enter begini juga boleh. Ya. Oke. Kalau di enter tinggal Ctrl aja. Nah, ini topiknya. Ini topik utamanya. Kita akan mengamankan dari topik utama ini menjadi berapa cabang. Misalkan liburan keluarga yang pertama, misalkan tujuannya kemana, misalkan. Untuk menambah bisa di insert topik, subtopik, atau paling gampangnya kita taruh, kasih ketik aja tab, biar gampang. Kita tab lagi, biar gampang. Ya, kita tab lagi, biar gampang. Kita tab lagi, biar gampang. Kita tab lagi, biar gampang. Oke, kita hapus saja yang ini, biar seimbang. Ya. Misalkan liburan keluarganya aktivitasnya apa? Selanjutnya, selain aktivitas, kita mau bawa perlengkapannya apa? Selanjutnya, dengan siapa? Oke. Selanjutnya tujuannya kemana? Nah, bisa lagi berkembang terus. Ini contoh. Ini contoh. Terus untuk mengembangkan cabang-cabang ini bagaimana caranya? Sama kayak tadi, tinggal di sini kita kasih tab. Oke, kasih tab. Misalkan dengan ibu liburan. Misalkan dengan ayah. Misalkan dengan adik. Ataupun mungkin juga bisa dengan pacar. Ya, terserah. Ya. Tujuannya kemana misalkan? Kita tetap aja. Misalkan tujuannya ke pantai. Ya. Misalkan tujuannya ke puncak. Atau bahkan tujuannya misalkan cuma hanya ke mall aja, bebas kan? Atau misalkan ke waterboom, ya. Itu mau kemana ya terserah itu. Apa mau misalkan ke Ancol, ya, terserah itu tujuan. Mau kemana bebas. Ya, Ancol juga pantai kan. Ya bebas ya. Ini bebas. Mau kemana tujuannya? Misalkan mau tujuannya ke museum. Okay. Atau misalkan mau tujuannya ke mana? Ke Monas. Boleh. Bebas. Ya. Bebas. Ini bebas. Bebas mau kemana? Selanjutnya aktivitasnya ngapain? Oke, misalkan kalau ke pantai, misalkan berenang. Oke, kalau ke puncak, misalkan ke puncak ngapain ya ke puncak? Oke, misalkan ke puncak itu outbound. Oh, apa ya sebutnya? Ya bisa
outbound. Nah, atau misalkan ke puncak itu misalkan naik kuda, ada kan di puncak kuda. Atau misalkan aktivitas apalagi, misalkan kalau cuma ke mall misalkan belanja, itu kan liburan juga, benar nggak? Perlengkapan yang kudu dibawa apa aja? Ya kalau ke pantai ya baju renang lah, benar nggak? Ya kalau naik kuda ya pakai seragam. Kalau belanja ya duit lah yang banyak. Nah ini contoh. Ya gampang sekali. Jadi untuk bikin mind map itu gampang sekali. Kita mindahin ini cuma seperti ini. Judulnya kita tentukan apa, cabangnya apa. Ya cukup ditekan tab doang. Untuk merapikan tulisannya bagaimana? Oh gampang, tinggal klik kanan, properties, terus akan ketemu sini tulisannya. Anda mau pilih tulisannya pakai apa? Kayak tulisannya mau pakai ini ke gayanya, tulisannya hurufnya mau pakai banyak kayak ada tuh, berubah ya, semua bisa diatur. Oke, jelas ya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.